Selanjutnya nomor 2, kurva Y sama dengan AX kuadrat tambah 2X tambah 1 dengan A tidak sama dengan 0, memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Pernyataan yang benar adalah yang mana? Oke, jadi ada kalimat ini, memotong sumbu X di dua titik berbeda. Kalimat ini jika kita terjemahkan adalah tak lain tak bukan dia sama artinya dengan fungsi kuadrat ini dia punya akar real dan berbeda. Atau kalau kita terjemahkan lagi ke konsep diskriminan, atau biasa disingkat D, diskriminannya dia bernilai lebih dari 0. Dengan diskriminan sendiri itu adalah B kuadrat minus 4AC. Jadi di sini kita dapatkan apa? B kuadrat minus 4AC dia harus lebih dari 0. Nah, dengan A, B, dan C itu adalah kalau kita hubungkan ke persamaan kuadrat yang umum yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstantanya. Di sini berarti B-nya adalah 2 atau 4 minus 4 kali A, C-nya adalah 1, 4 kali 1, lebih dari 0. Kita bagi 4 kedua ruas dapat 1 minus A lebih dari 0. Atau dapat minus A lebih dari 1. Kalikan dengan min 1 dapat A kurang dari ini min A kurang dari min 1 ya. Berarti A kurang dari 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 3. Masih sama, kurva Y AX kuadrat tambah 2X dengan A tidak sama dengan 0, memotong sumbu X berbeda. Pernyataan yang benar adalah yang A, kurva terbuka ke atas. Nah, ini konsep keterbukaan kurva ke atas atau ke bawah, dia bisa kita hubungkan dengan melihat nilai dari A-nya. Di mana tadi kita tahu bahwa apa? Dari soal sebelumnya bahwa A dari bentuk ini dia kurang dari 1 kan ya. Nah, sebuah kurva, jadi kurva kuadrat itu dia akan terbuka ke atas jika nilai A-nya positif. Lalu dia akan terbuka ke bawah jika nilai A-nya negatif. Nah, dari soal kita ini, kita kan punya ini tadi. Kalau A kurang dari 1, maka ada dua kemungkinan. Dia bisa positif, bisa negatif. Kalau positif dia berarti sekitar 0,5, 0,6 dan seterusnya. Kalau negatif dia bisa min 1 dan seterusnya gitu ya. Jadi dia masih belum tentu, sehingga ini belum tentu kebenarannya. Lalu yang C, kurva memotong sumbu Y positif. Titik potong sumbu Y didapat ketika X sama dengan 0. Berarti ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan A kali 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 tambah 1. Atau didapat 0 tambah 0 tambah 1, 1. Karena dia positif berarti dia memotong sumbu Y positif. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau mau melakukan verifikasi atau cek yang E juga bisa. Titik puncak kurva ada di kuadran 1. Nah, titik puncak itu dia punya titik simetri atau XS simetri min B per 2A. B-nya kita tahu kan, 2. Tetapi ingat, A-nya kita nggak tahu. Dan A-nya itu bisa plus atau bisa min, sehingga dia bisa di kuadran 1 atau maupun 2, bahkan 3 atau 4, karena kita nggak tahu X-nya di mana. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 3. Jika grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah AX tambah B punya titik puncak di 1,2, maka nilai A dan B adalah berapa?
Oke, ini mungkin, rumus yang kalau bisa kalian hafal, kalaupun nggak hafal kalian bisa turunkan lewat, turunan gitu ya. Jadi kalau kita punya persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, ini kan bentuk umum persamaan kuadrat nih. Nah, titik puncak X atau XP ada yang nyebut juga XS gitu, dari kata simetri. Nah, di titik puncak itu kan X-nya biasanya tepat di titik simetrinya. Dia dapat dicari dengan rumus min B per 2A. Di sini kita punya apa? XS-nya adalah 1 kan. Berarti kita punya, nah, di sini kita punya Y sama dengan X kuadrat tambah AX tambah B. Berarti kalau kita bandingkan bentuk yang ini dengan bentuk umum ini, maka dia akan kita dapatkan apa? A-nya adalah 1, B-nya adalah A, dan C-nya adalah B gitu kan. Berarti di sini 1 sama dengan apa? Min A per 2 kali 1, atau min A itu sama dengan 2, atau A sama dengan min 2. Nah, dari opsi ini udah jelas kan jawabannya yang ini. Tapi kalau kalian mau cek juga bisa. Nah, karena ini lewat 1,2 berarti ketika X-nya sama dengan 1 maka Y-nya sama dengan 2 gitu kan. Berarti 2 sama dengan apa? X kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah, nah A-nya kan min 2 kali X-nya di 1 tambah B. Berarti ini berapa? 1 tambah ini 1 min 2 ya, atau min 1 ke sini berarti 3 ya. Berarti B-nya sama dengan 3, dimana sesuai. Jadi jawabannya adalah A sama dengan min 2 dan B sama dengan 3. Oke, lanjut ke nomor 4. Jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx plus c punya titik puncak 8,4 dan memotong sumbu x negatif, maka gimana? Nah, konsepnya sama kayak tadi ya. Kita tahu bahwa apa? Titik puncak atau xs dari fungsi kuadrat dengan bentuk umum seperti ini, ax kuadrat sama bx plus c, itu adalah apa? Min b per 2a, gini kan ya. Nah, terus kita lihat, wait, dari sini mungkin belum bisa ya. Oke, bisa deh gini. Jadi kita tahu ini kan 8. Nah, 8 ini kan dia positif kan ya. Nah, agar XS ini positif, maka karena ini ada min, di sini kan ada minus nih. Ada minus. Berarti ini itu dia harus bernilai minus juga kan ya. Kenapa? Agar nanti dapat minus kali minus jadinya positif sesuai dengan ini ya. Nah, jadi apa? Kalau dia positif, sorry, kalau dia minus, berarti B per 2A itu harus minus. Nah, pembagian itu bernilai minus jika B negatif lalu A positif, atau sebaliknya B positif dan A negatif, harus berlawanan ya. Berarti kita cek yang sama yang mana. Ini sama, jelas salah. Lalu apalagi? Ini juga sama, jelas salah. Ini juga sama. Nah, berarti sekarang pilihan tinggal ini. Nah, ternyata pilihannya itu cuma A yang negatif dan B yang positif. Ya udah, berarti kita ambil yang ini. Nah, sekarang kita tinggal tentukan aja antara yang ini atau ini. Nah, C-nya dia kurang dari 0 atau C-nya lebih dari 0. Oke, bentar. Apalagi informasinya, memotong sumbu X negatif. Untuk yang ini gimana? Kita coba ya gini ya. Jadi kalau kita coba buat sketsa grafiknya kurang lebih kayak gini kan ini. Di 8,4 di sini berarti ya. Nah, karena dia A-nya negatif menghadap ke bawah, udah benar ya. Dia memotong sumbu X negatif, berarti dia harus kayak gini kan ya. Nah, karena ini kan yang ini kan dia pasti X positif. Nah, tapi dia kan yang kesini dia punya dua kondisi. Ini kondisi yang pertama,
dia juga bisa punya gini kan. Nah, jadi kalau yang ini adalah dia memotong, sumbu X positif juga. Nah, ini kan dia baru X negatif. Ini kondisi kedua. Nah, kita mau kan apa? Kondisi pertama kan ya, dia harus motong sumbu X di negatif. Sehingga, nah, kita ingat bahwa nilai C, wait bentar, Mimin coba tulisin di sini deh. Di nilai C, jelas nggak sih kuning? Merah aja kali ya. Jadi nilai C dalam persamaan kuadrat ini tuh, dia berhubungan dengan titik potong sumbu Y. Nah, kalau gini berarti apa? Y-nya dia kan di positif, berarti C-nya itu pasti positif. Sehingga jawabannya adalah yang E. A negatif, B positif, dan C juga positif. Baik, lanjut ke nomor 5. Jadi ada grafik fungsi berikut, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Lalu disuruh verifikasi mana pernyataan berikut yang benar. Oke, dari grafik ini dulu kita dapat apa aja? Pertama, persamaan ini punya 2 akar real ya. Dimana kalau akar kita hubungannya adalah ke nilai diskriminan. Apalagi titik puncaknya di mana? Di sini ya, titik ekstrimnya. Maka dia apa? XS-nya dia positif, lalu YP atau Y puncaknya dia negatif itu ya. Apalagi ini, dia memotong sumbu Y di 0 kan ya. Berarti, nah dari 3 ini kita bisa coba ekstrak informasinya. Mungkin kita mulai dari yang kedua deh. Bentar, ada lagi. Apa coba? Dari persamaan parabola ini, dari apa? Hadapnya. Terbuka kemana? Karena terbuka ke atas, maka nilai A-nya dia positif kan ya. Terbuka ke atas. Berarti kita tahu A-nya positif. Nah, kita coba ke ini. Kita ingat lagi bahwa XS itu kan didapat dari min B per 2A. Nah, XS-nya itu positif nih. Nah, biar ini positif, maka apa? Sama kayak tadi. Karena udah ada negatif di sini, maka B per 2A dia harus negatif juga. Biar nanti tercipta gini, negatif kali negatif, positif. Nah, efeknya apa? Karena kita tahu bahwa A itu lebih dari 0, otomatis B harus kurang dari 0. Jadi A positif dan B-nya negatif gitu ya. Nah, akibatnya kalau dia berbeda, plus dan min, otomatis nanti A kali B perkalian yang tandanya beda, 1+1 min dia negatif kan ya. Berarti ini salah, ini juga salah. Nah, lalu apalagi nih? Kita ke nomor 3 dulu ini. Titik potong sumbu Y tadi hubungannya adalah dengan apa? Dengan nilai C kan ya. Berarti kalau memotong di ini kan 0,0 nih atau Y titik potong sumbu Y-nya di 0. Berarti nilai C-nya sama dengan 0. Berarti nanti kita tinggal cekkan ini A min B plus C sama dengan 0 kurang dari 0 atau lebih dari 0. Kita fokus saja ke A min B-nya. Kita tahu apa tadi? Bahwa A itu positif, B negatif. Nah, kalau B negatif berarti A min B kan akibatnya apa? Min dari min. Jadinya dia positif gini kan nilainya nanti. Nah, akibatnya apa? Nah, karena C-nya 0 berarti C kan nggak berpengaruh. Berarti A min B dia pasti positif. Akibatnya A min B plus C lebih dari 0. Atau jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke nomor 6. Jika parabola Y sama dengan AX kuadrat min A plus 3X tambah A menyinggung sumbu X,
dan terbuka ke bawah, maka nilai A-nya berapa? Oke, kita mulai dari yang gampang dulu aja, terbuka ke bawah. Nah, ini kan apa implikasinya? Nilai A di sini bukan A yang ini ya, tapi A itu adalah koefisien X kuadrat. Kebetulan dia juga di sini, berarti nilai A-nya itu adalah apa? A-nya itu terbuka ke bawah, dia negatif berarti ya. Berarti sekarang lanjut apa? Ke ini, menyinggung sumbu X. Menyinggung sumbu X ini maknanya adalah dia hanya punya satu akar real. Nah, ini nanti arahnya ke apa? Diskriminan. D-nya gimana? Kalau dia punya satu aja, D-nya sama dengan 0. Berarti apa? B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya apa? Ini A plus 3 kuadrat minus 4A. A-nya juga A kan ya, C-nya A juga. Berarti ini A kuadrat ditambah 6A tambah 9 minus 4A kuadrat sama dengan 0. Berarti kita dapat min 3A kuadrat, atau kita kalikan min 1 semua gitu ya. Didapat 3A kuadrat min 6A min 9 sama dengan 0. Kita bagi 3 semua dapat A kuadrat min 2A dibagi 3 berarti min 3 sama dengan 0. Nah, ini kan kalau difaktorkan berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya min 3 kalau jumlahkan min 2. Min 3 sama 1 kan ya. Atau didapat kalau X min 3 sama X plus 1 adalah faktornya, berarti nanti X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Wait, bentar. Ini oke udah. Nah, berarti yang mana nih? Apakah min 1 dan 3 yang A? Yang ini? Nah, ingat tadi apa? A-nya itu kan dia negatif, berarti ini enggak ikut. Tinggal ini aja kan, yaitu C. Hati-hati ya, ada info yang lain sehingga ini enggak mungkin. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut lagi ke nomor 7. Nilai P agar kurva Y sama dengan X kuadrat tambah P min 3X tambah P paling sedikit memotong sumbu X di sebuah titik adalah. Nah, hati-hati ya. Tadi kan kalau soal sebelumnya tadi dia menyinggung gitu aja. Tapi ini ada kata ini paling sedikit. Artinya apa? Satu akar dia oke, dua akar dia juga termasuk. Karena kan apa? Paling sedikit. Berarti nilai D-nya adalah gabungan dari ini. Kalau satu akar kan sama dengan, kalau dua akar lebih dari kan. Berarti kalau digabung adalah apa? D-nya harus lebih dari sama dengan 0. Hati-hati itu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, B kuadrat min 4AC harus lebih dari sama dengan 0. B kuadratnya apa? P min 3 ya. P min 3 kuadrat min 4. A-nya adalah 1. C-nya adalah P. Nah, P min 3 kuadrat, P kuadrat min 6P plus 9 min 4P. Gini. Berarti P kuadrat min 10P tambah 9. Nih. Difaktorkan. Berapa nih? Berapa kali berapa kalau berapa kali berapa kalau dikalikan 9 kalau dijumlahkan min 10. Min 1 sama min 9 ya. Berarti P-nya 1 atau P-nya 9. Nah, tapi ingat ini kan dia persamaan. Berarti perlu satu langkah lagi apa? Titik uji ya. Kita buat garis bilangan dulu. Lalu ada P di sini misalnya. Kok P? 1 sama 9. Kita coba aja kalau P-nya 0 nih. Berarti kan nanti ini jadi
min 1 kali min 9. Dia positif ya. Berarti 0 di mana? 0 kan di sini. Berarti ini positif. Nah, yang lainnya bisa kalian cek. Misal ini ambil 2, 3, 4 atau berapa. Ini ambil 10 atau berapa. Nah, biasanya dia itu gini. Plus berubah-ubah. Plus, min, plus. Nah, kita butuh apa? Lebih dari 0. Positif kan? Berarti kita ambil yang ini. Jadi, didapat bahwa P harus kurang dari sama dengan 1 atau P lebih dari sama dengan 9. Jawabannya yang mana ya? Yang A. Baik, lanjut lagi ke nomor 8. Ini mirip sama kayak nomor berapa tadi ya? 2 atau 3 nomor sebelum ini ya. Cuma dia sekarang dia di sebelah kiri atau di kuadran kedua. Tetap ada Y sama dengan AX kuadrat tambah BX plus C. Tunjukkan kayak gini. Mana yang sesuai? Nah, oke. Karena kita udah dapat spoiler soal seperti ini, tadi kita pakai apa? Pakai titik X simetri kan ya. Di sini apa? Dia di kuadran 2, artinya nilainya negatif nih. Berarti tadi kita punya X simetri kan min B per 2A. Hasilnya adalah negatif. Kita nggak perlu tahu berapa nilainya, tapi kita tahu aja dia negatif, itu aja X-nya. Kalau negatif, nah ini kan ada min kali B per 2A atau min kali sesuatu. Agar ini negatif, maka nilai dari B per 2A dia harus positif. Akibatnya apa? Kalau ini positif, maka 1. A positif, B positif, atau A negatif, B negatif. Karena kurva terbuka ke atas, ini artinya apa? A-nya positif kan, berarti kita ambil yang ini. Nah, kalau sama, berarti kalau dikalikan, dia hasilnya harus positif. Sehingga ini kita coret, ini juga, ini juga. Nah, tinggal 2 ini deh. Apalagi nih setelah itu? Nah, kan ini A plus B plus C. Karena dua-duanya positif, berarti A tambah B itu pasti positif ya. Lalu kita lihat, C tadi itu hubungannya sama apa? C tadi itu kan dia width. Kenapa lingkaran? C itu kan hubungannya sama titik potong sumbu Y kan ya. Dari sini gimana titik potong sumbu Y-nya? Di ini kan kita nggak perlu tahu sekali lagi nilainya berapa. Yang penting kita tahu dia positif nih. Berarti C-nya juga positif. Nah, kalau C juga lebih dari 0, kalau kita jumlahkan, maka A tambah B tambah C, ya pasti lebih dari 0 juga kan. Atau jawabannya adalah yang A. Baik, lanjut ke nomor 9, nomor terakhir ya dalam set ini. Soalnya mirip sama kayak tadi ya, nomor 8. Jadi ada ini kurva berikut, tetapi hati-hati. Kalau di soal-soal sebelumnya kan kita biasanya gini dikasihnya. Fx atau Y itu sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Sesuai bentuk umum yang ada kan ya. Tapi ini diubah dikit nih Fx-nya. Alih-alih atau instead of ini, dia ditukar-tukar tempat gitu. Koefisien X kuadratnya B. Koefisien X-nya adalah C. Konstantanya adalah A. Jadi kita tetap pakai patokan ini tadi. Nanti kita konversi ke sini. Kurva terbuka ke atas. Ini berarti apa? Nilai A-nya lebih dari 0 kan ya. Tetapi ingat di sini A itu adalah B. Berarti B-nya lebih dari 0. Itu dulu. B-nya lebih dari 0 berarti ini salah. Apalagi nah, titik potong sumbu Y-nya. Kalau titik potong sumbu Y-nya dia kan positif. Berarti nilai C-nya juga positif. Tetapi ingat, C di sini kan A, berarti A-nya yang positif. Ini nih salah, ini juga salah. Berarti tinggal ini nih. A positif, B positif. Nah, C-nya gimana? Kita lihat lagi di X simetrinya nih. XS. Kan dia positif.
Ini min B per 2A. Kalau dia positif berarti ini harus negatif kan ya. Berarti B per 2A dia harus negatif. Tetapi ingat B di sini kan apa? C kan? C per 2B itu harus negatif. Tadi B kan apa? B itu positif. Berarti karena B positif, maka C harus negatif kan ya. Biar dia hasilnya negatif. Sehingga nanti akibatnya XS-nya positif. Berarti C kurang dari 0. Jadi jawabannya adalah yang A. Hati-hati ya karena dibalik atau ditukar-tukar tempatnya. Jadi A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan C kurang dari 0.